Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan, menjadikan di bumi ini khalifah. Khalifah ini diperkenalkan langsung oleh Allah kepada para malaikat. Siapakah khalifah ini? Para ulama ahli tafsir membedakan. Ada Khalifatullah fi alamil arwah, termasuk di dalam tafsir As-Sawi. Ada khalifah Allah terkait dengan alam ruh. Ada juga Khalifatullah fi alamil ajsad, khalifahnya Allah di alam jasad. Saya tak ikut-ikut bahasa sini ya, kalau salah jangan ditertawakan. Ulun mau tanya, boleh enggak? Wah, saya berhasil berarti. Ulun itu saya, benar ya? Saya sudah menghafalkan bahwasanya di sini tidak ada bahasa kakek. Dan saya harus hati-hati dengan bahasa kenyang. Halo, halo. Jadi saya makan kenyang gitu enggak boleh ya? Kenyang di sini apa artinya? Oh, juga warak ya? Gitu ya. Entah dari mana saya kok dengar katanya kenyang, atau kenyang apa yang artinya kera itu. Oh, enggak di sini ya. Oh, waraknya itu. Oh, berarti saya hati-hati dengan bahasa warak. Atau mungkin saya nanti tidak usah makan, khawatir ada waraknya itu. Alhamdulillah. Khalifatullah. Siapakah Khalifatullah itu? Nanti saya akan membahas. Tadi saya mau tanya, tadi ada Khalifah Allah di dalam alam ruh, ada Khalifatullah di dalam alam ajsad atau alam-alam jasad, jisim manusia, tubuh manusia. Ulun mau tanya, kira-kira dahulu mana Allah ciptakan ruh apa jasad kita? Saya kasih hadiah, kalau bisa jawab, hadiahnya boleh pulang dulu. Emang ke sekolah? Kita dulu ada di alam dzarri, alam azali, alam ruh. Kita pernah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan kita pernah ditanya Allah, alastu bi rabbikum, apakah aku ini tidak Tuhanmu? Maka kita pun menjawab di alam ruh tadi, di alam dzarri tadi, di alam azali tadi, dengan mengatakan bala ya Rabbi, wahai Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah Tuhan kami. Kita dulu pertama kali berupa roh, berarti kita diciptakan terlebih dahulu rohnya, tidak jasad. Halo, tidak jasad. Kalau di dalam bahasanya Imam Ghazali, jasad itu diciptakan ketika roh, nyawa kita yang terdiri, yang terdapat di alam roh tadi akan menjalani kehidupan yang kedua, yaitu di alamul ajsad atau di alam dunia, yaitu alam kasunyatan kalau bahasa Jawa nih. Mudeng bahasa Jawa enggak? Alam yang terlihat oleh panca indera kita, alam yang hissiyat, alam yang bisa diterima oleh panca indera kita, yaitu alam dunia ini. Untuk menjalani kehidupan di alam dunia ini, Allah memberikan roh kita, jiwa kita, matiyah, tumpangan, kendaraan, agar kita bisa hidup di dalam alam-alam kasunyatan ini, alam dunia ini. Apakah matiyah itu? Apakah kendaraan daripada roh kita itu? Kita diberi sandangan kendaraan yang bernama jasad, tubuh, jisim. Maka sesungguhnya jisim itu terbuat setelah roh kita. Paham Bu? Paham Bu ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dawuhipun Syekh Ali Jum'ah,
kalau kita ngaji sering-sering sholawat, biar kalau lupa berkah sholawat itu apa yang lupa tadi ditanamkan kembali ke dalam pola pikir kita. Allahumma amin. Gitu, jangan karo sholawat Muhammad ndelom gitu. Bu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan. Oke, jadi kalau kita tahu kita itu dulu berupa roh dulu. Jadi kalau ada khalifah Allah di dalam alam roh dengan khalifah Allah di alam dunia, berarti dahulu alam roh ada khalifah Allah, ada wakil Allah di alam roh, ada petugas ilahiyah, petugas yang menjalankan visi misi Allah di alam roh. Siapa itu? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Pernah suatu ketika ditulis di dalam kitab Simtud Durar, Sayyidina Jabir bin Abdullah bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sahabat Jabir bertanya, ya Rasulullah, sebelum adanya segala sesuatu ini, apa yang pertama kali Allah ciptakan? Pada waktu itu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi Muhammad menjawab, sesungguhnya yang pertama kali diciptakan sebelum ada sesuatu yang ada ini adalah Nur Muhammad. Bahasanya Al-Hadratul Muhammadiyah. Ini juga rohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Allah menciptakan Nabi kita Muhammad lebih dahulu dari Nabi Adam alaihis. Bahkan Nabi kita Muhammad pernah mengatakan, kuntu nabiyyan wa adamu bainal ma'i wat tini, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah menjabat menjadi nabi. Aku sudah menjalankan misi. Di waktu itu Nabi Adam masih antara tanah dan air, belum tercipta menjadi manusia. Nabi kita Muhammad sudah menjadi nabi, sudah menjalankan misi khalifatullah di dalam alam ruh. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di dalam Imam Busiri, di dalam Qasidatul Burdah, Imam Busiri mengatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami wa waqifuna ladayhi inda haddihimi min syaklatil ilmi aw min syaklatil hikami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muhtahami. Jujur Bu, mau tanya, kalau berdiri gini biasanya dapat wedang apa enggak? Halo? Ini kalau privat jawabannya gini, datangkan orang Solo itu bawa privat begini, al jujur minal iman. Ini jawabannya ada bahasanya, maknanya begini, kalau tidak jujur orang itu tenang. Kalau banyak yang tertawa berarti sesungguhnya di sini banyak yang paham bahasa Jawa. Jadi saya tidak usah buta kayu. Wah, apa kata?
ngawur-ngawuran gitu ya, wis pokoknya metu wal kedua wis bahasa apa metu gitu ya. Setuju ya? Sholli ala Muhammad. Ini enggak usah diusahakan, wedang enggak usah. Ya, yang penting cepat datang gitu. Saya kembali tadi menceritakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad-diyami. Para nabi, para rasul itu multamisun, mengambil dari Rasulullah, seolah Rasulullah itu satu tempat lautan yang begitu luas. Maka para nabi sebelumnya itu mengambil dari beberapa ceduk saja. Beberapa, ini loh, pengambilan pakai epek-epek ini apa nama bahasa? Centong. Ini apa namanya? Centong. Ini apa? Gayung. Ya yes, pokoknya gitu aja. Apa Pak bahasa sininya? Siuk. Wah, umpama salah saya jangan disalahkan. Saya mengikuti Bapak yang berbicara siuk tadi. Kalau saya dibohongi ya yang salah beliau gitu. Siuk itu mau siuk. Ciuk. Oh ya, siuk. Tambah 1 ciuk, 2 ulun, nanti seterusnya ada tambah. Kembali lagi, kenapa kok bisa wong Rasulullah itu yang terakhir diutus? Mengapa para nabi itu mengambil? Karena apa? Karena Rasulullah sudah tercipta di alam ruh lebih dahulu dari para nabi, para rasul. Sholli ala Muhammad. Kita tidak usah berbincang panjang lebar tentang hal ini. Tapi saya pernah beristifadah lewat videonya Guru IJ, Tuan Guru IJ. Beliau pernah mengatakan hakikat daripada makrifah adalah mengenal tentang Al-Hadratul Muhammadiyah. Bahkan di dalam kitab Ad-Dalailul Aliyah, maaf saya tidak akan menerjemahkan karena ini fungsinya untuk para kiai. Wala yuftahu lahu babul futuh minal kitabi awis sunnah illa bisyuhudihi ilal hadratit tafsil ay ilal hadratil Muhammadiyah. Tidak ada orang bisa mampu mengupas dengan sesungguh-sungguhnya arti di dalam Al-Quran awis sunnah terkecuali hatinya betapa memandang keberadaan, eksistensi keberadaan daripada Al-Hadratul Muhammadiyah. Semoga kita mendapat keberkahan dari Tuan Guru Ismail, Tuan Guru IJ untuk memahami sampai kepada apa itu hakikat daripada haqiqah Muhammadiyah atau Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan melanjutkan tugas kami tentang terkait haul pada siang kali ini. Yang kedua, khalifah Allah adalah khalifah di dalam alam dunia. Di alam dunia. Di dunia ini ada wakil Allah, ada petugas khusus Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di Jawa biasanya didoakan semoga yang memberikan air ndang-ndang oleh jodoh. Ya terserah, kalau paham ya alhamdulillah. Itu bonus. Sholli ala Muhammad. Saya teruskan Bu ya. Ada wakil Allah di alam ajsa, di alam dunia ini. Siapa beliau? Yang pertama adalah Nabi Adam alaihis. Apakah setelah Nabi Adam tidak ada khalifah? Ada. Wa kullu nabiyyin istakhlafahumullah. Dan seluruh nabi. Nabi jumlahnya ada berapa Pak? 124.000 yang jadi Rasul 313, yang wajib dikenal adalah 25. Di antaranya hum Adamun Idrisuno ora apal.
Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu. Jangan dihafalkan, nanti malah jadi kiai tidak baik. Nah terus kalau Nabi sudah tidak ada, apakah tidak ada? Ada. Tadi disebutkan oleh Yai Ainaini tadi bahwa al-ulama warathatul anbiya, penerus dari tugasnya para nabi menjadi khalifatullah di muka bumi ini adalah para ulama. Sesungguhnya yang mewarisi dari Rasulullah ada dua. Ada yang mewarisi yang disebut sebagai pewaris wirasah dzatiyah. Kalau disebut Kiai Abdullah bin Nuh sebagai fadilah dzatiyah, pewaris dari zatnya Rasulullah. Siapa mereka? Yaitu para putra wayah, anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi Loh Pak, apakah Rasulullah masih punya anak cucu sampai sekarang? Masih. Loh Pak, cucu Rasulullah itu kan dari Sayyidah Fatimah, berarti kan tidak setunggal nasab. Kalau Sayyidah Fatimah punya anak, berarti anaknya menuju kepada anaknya Sayyidina Ali, lalu kepada Abi Thalib, tidak pada Rasulullah. Bagaimana itu? Di sini terdapat khususiyah. Rasulullah dawuhaken kullu sababin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamah ma khala sababi wa nasabi wa kullu ibni unsa isbatuhum li abihim ma khala waladu Fatimah fa inni abuhum wa isbatuhum au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap nasab terputus sampai hari kiamat kecuali itu nasab dan sabab kemuliaan dari diriku. Dan setiap ada wanita yang melahirkan anak laki-laki atau anak yang lahir dari seorang ibu, maka nasabnya mengikuti ayahnya kecuali anaknya Fatimah. Rasulullah dengan tegas mengatakan fa inni abuhum wa isbatuhum, aku adalah ayah mereka. Shallallahu Muhammad. Shallallahu Muhammad. Jenengan yakin apa betul? Yakin apa tidak? Alhamdulillah, itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dikatakan oh itu nanti berbau Syiah, hasya wa kalla. Tidak peduli kalau ada orang berkata seperti itu. Itu ingin menggembosi bagaimana kita mahabbah kepada Ahlul Baiti Rasulullah. Sahabat Abu Bakar ditulis di dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan urqubu Muhammadan min ahli baitihi. Ditulis, disyarahi oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani, ay unduru Muhammadan min ahli baitihi. Kalau kalian ingin mendekati Rasulullah, kalau kalian ingin melihat Rasulullah, memperhatikan Rasulullah, cara kalian sekarang perhatikanlah anak cucu mereka. Wa fi qaulin rawahu Imam Muslim, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu in tamassaktum bihima ba'di, kitabullah hablun mamdudun minallahi ila ahli al-ardi wa itrati alu baiti wa lan yatafarraqa hatta yarida ilayya al-hawd fanduru kaifa tahlufuni ilaihima ba'di. Intine Kanjeng Nabi di dalam riwayat Imam Muslim, aku tinggalkan dua hal, kalau kalian memegang itu tidak akan pernah tersesat setelah wafatku nanti. Yang pertama Al-Quran, yang kedua itrah, yaitu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara dua hal itu tidak mungkin mereka berpisah hatta yarida alayyal haud, sampai mendatangiku di depan atau di dekat Telaga Kautsar. Dan beliau mengatakan fanduru kaifa tahlufuni ilaihima ba'di, angan-anganlah kalian bagaimana kalian menggantikanku, posisiku di dalam memperhatikan Al-Quran, memperhatikan Ahlu Baiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperhatikan Al-Quran dan Ahlul Bait itu tugas Rasulullah, sekarang disuruh kita untuk meneruskannya. Pengen apa boten? Pengen apa boten? Ya ini kok paling tidak harus disadari dulu ada fadilah dzatiyah, ada wirasah dzatiyah.
Yang kedua, ada pewaris Rasulullah secara aradhiyah, yaitu para ulama. Para pewaris Rasulullah, para ulama itu pewaris aradhiyah. Kalau boleh saya jujur, pernah suatu ketika Ibnu Hajar Al-Haytami ditanya, wahai Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satu mufti madhab Syafi'i, kalau di situ majelis ada ulama banyak, tapi ada habib kecil, belum tahu apa-apa, mana yang pertama kali harus aku ajak salaman di antara mereka? Jawabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, dahulukanlah mereka para pewaris dzatiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulukanlah para dzurriyyah Rasul. Kenapa kok bisa gitu? Karena Rasul mengatakan qaddimu Quraisyan. Dahulukanlah yang bersuku Quraisy. Niki perlu saya sampaikan karena memang harus disampaikan. Semoga kita mendapatkan barokah daripada mereka para ahlu baiti Rasulullah. Allahumma ahlu baitil Mustafa turihum amanul ardi fadakiri syubbihu bil anjuni zuri mislama qad jaa fi sunani ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq ni wa daraji atfatayya jiratal alami ya uhayl al-judi wal harami rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'al syamli wa daraji fatayya kata guru saya Al-Arifu Billah Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali, jangan takut memperkenalkan para dzurriyyatur Rasul. Jangan merasa nanti menjadi pesaingmu dalam dakwah. Keliru. Siapa yang justru mengenalkan siapa itu Dzatiyatul Mustafa, pewaris dzatiyahnya Rasulullah, justru akan mendapatkan grojokan rahmat, grojokan vitamin khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Yang kedua, pewaris daripada, kembali lagi ke pewaris yang kedua adalah para ulama, yaitu pewaris aradhiyah. Nah, semua yang menjadi pewaris Rasulullah ini sesungguhnya mewarisi tugas Rasulullah sebagai khalifah. Imma khalifatullah fil arwah wa imma khalifatullah fil ajsad. Menjadi khalifah Allah di dalam urusan jasad di dunia ini. Apa tugasnya khalifah? Ayo, tadi sudah disinggung Pak Bupati. Sayang Pak Bupati pergi. Sayang, saya mau menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Ada catatan yang perlu saya catat. Khalifah Allah itu tugasnya ada 4. Yang pertama, li'imaratil ardi, untuk memakmurkan bumi.
Untuk menjadi khalifatullah harus ada yang menjadi entrepreneur, pedagang yang sukses. Tadi seolah-olah dipisah, ada kiai, ada begini. Oh, mestinya semua harus mencoba urusan dagang itu. Anda buka di dalam kitab Fiqh Sirahnya Syekh Ramdan Buti, beliau mengatakan ketika Rasulullah usia 12 tahun diajak pergi dagang ke negeri Syam, Syria. Syria itu dari sini ke arah barat Sarmui. Halo? Halo, halo? Dari Mekah ke Syam jauh, usia 12 tahun. Diambil pelajarannya, berarti dagang adalah model pekerjaan terbaik yang pernah dilakukan oleh manusia terbaik. Justru itu adalah modal bagi kita. Kalau orang-orang mondok jangan takut, katanya Pak Bupati tadi, jangan setiap orang itu ingin jadi pejabat. Yang justru, maaf, ini bocoran ya, tapi mohon semoga bapak-bapak pejabat tidak tersinggung. Kalau ingin mendapatkan hasil rizki atau keuangan yang unlimited, tidak terbatas, jalannya hanya satu, dagang. Maaf, selain dagang kok pengen kaya seperti unlimited modelnya, saken tire kangelan. Muga-muga udah paham nih. Muga-muga mboten paham. Muga-muga mboten paham, karena ini akan menusuk perasaan. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Halo. Sholli ala Muhammad. Unlimited dagang li imaratil ardi. Jelek-jelek begini saya juga dagang. Pondok kami tidak pernah minta bantuan pemerintah. Menyerah. Kita punya minimarket, kita punya rumah makan. Loh, jadi orang usah alnya geru minal pejabati. Tetapi tidak setiap pondok harus seperti itu. Karena pejabat kalau tidak diberi kesempatan uang untuk rakyat, untuk urusan agama, ya kasihan pejabatnya. Gitu loh cerita. Karena antara pejabat di daerah kami dengan sini beda. Kalau di sini tadi, oh Masya Allah, beliau tahu tentang tugas-tugas khilafatullah fil ardi. Kalau di tempat kami sana mungkin berbeda. Kalau di sana lebih baik kita mandiri daripada memberi kesempatan yang urun biasanya tidak terjadi. Halo, halo. Urun biasa tidak terjadi. Kalau di sini kan sekali mengatakan itu nanti ya besok langsung DPU ke sini semua nonton. Halo, halo. Mana yang kurang gitu? Kalau mungkin di tempat saya berbeda, cara dakwahnya berbeda. Tapi kembali lagi, jadi li imaratil ardi, untuk memakmurkan bumi harus sadar di antara anak-anak ibu harus ada yang jadi pejabat, amin. Harus ada yang jadi menteri, amin. Ini kalau tidak ada yang jadi pejabat, tidak ada yang memakmurkan Indonesia ini, tidak ada yang memperjalankan pemerintahan ini, ya remuk wal ajuru. Harus ada tim ekonom, harus ada tim pertanian, harus ada tim kelautan, harus ada ahli perikanan, wal tetek wal bengek. Saya dipahami ya? Itu untuk memakmurkan. Cuman catatannya niki sing dadi masalah. Apakah setiap pelaksana ekonomi, apakah setiap yang paham tentang perikanan itu khalifatullah? Ya tunggu dulu. Apakah di hatinya ada fungsi ittisal ma'allah? Apakah usahanya itu hanya untuk memperkaya diri? Apakah dia menjadi pejabat itu untuk memperkaya diri? Jabatan sama dengan fasilitas? Apakah begitu? Kalau itu tujuannya, hasya wa kalla, itu bukan khalifatullah waliyadzubillah, mungkin aduwullah wa aduwur rasul, mungkin itu musuhnya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu tidak lepas, anak mulai kecil harus dididik supaya bisa menjadi khalifatullah. Andaikan menjadi kaya yang mengingat Allah.
Allah. Andaikan menjadi pejabat yang sukses, yang berwibawa, yang indah dalam perjalanan pemerintahannya, lalu pun beliau seperti tadi Mbak Bupati ingin masuk surga. Mulai kecil harus ditanamkan. Anak-anak punya cita-cita masing-masing. Ada yang ingin jadi insinyur, ingin jadi ini dan itu. Ibu tinggal menggenahkannya. Apa menggenahkannya? Mempersiapkannya. Nak, kamu ingin jadi apa? Oh Bu, saya ingin menjadi pedagang yang sukses. Oke, kalau gitu kamu harus ngaji. Kamu harus kenal mahabbatur Rasul, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Harus diajarkan kepada anak itu cinta Rasul. Mulai kecil harus dibiasakan mendatangi maulud, mendatangi sholawat, mendengarkan bagaimana kisah-kisah Rasulullah, ikut di dalam rangka handarbeni terhadap dakwahnya Rasulullah, agar tercipta cinta kepada Rasulullah. Nantinya kalau dia menjadi pedagang yang sukses, lalu dia punya cinta kepada Rasulullah, al-mahabbah dzauqun fil qalbi yahmilu sahibahu ba'da dzalika 'alal ittiba. Dari rasa cinta itu akan mendorong dirinya untuk mengikuti siapa yang dicintainya. Kalau dia menjadi pedagang sukses tapi cinta pada Rasulullah, maka kesuksesannya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi Saya punya teman kaya, tak contohkan dua saja. Yang pertama almarhum Bapak Haji Sugeng. Yang pertama belum meninggal, Pak Haji Sugeng belum meninggal. Yang kedua Bapak Haji Sutekno. Ibu kalau pergi ke Solo, ada satu daerah namanya Solo Baru, ikutnya Kabupaten Sukoharjo. Di situ mall berdiri besar-besar, ada Depak, ada Hartono Mall, ada rumah sakit khusus jantung. Sekarang ini sudah menjadi tempat khusus di daerah Solo untuk orang-orang yang senang-senang ke mall-mall gitu. Di dekat mall itu ada satu masjid. Masjid itu setiap Jumatan tidak kurang 500 orang, semuanya dikasih makan. Yang punya itu namanya Bapak Haji Sutekno almarhum. Beliau juga membuat sekolah SMK di daerah Nganjuk, Jawa Timur, aslinya orang sana. Beliau membuat itu gratis, 1 bulannya beliau keluarkan uang untuk sekolahan saja 65 juta rupiah pada waktu itu. Semua digratisi. Siapakah beliau? Apakah alim? Boten. Siapakah beliau? Apa kiai? Tidak. Beliau hanyalah manusia yang hatinya punya irtibat ma'allah wa ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kecil beliau hanya ngaji kepada kiai-kiai kampung. Tapi mulai SMP beliau digugah. Apa digugah itu? Disuruh bangun ketika tidur setiap jam 1 malam. Tek. Apa mbok? Undangan kepada ibunya mbok. Apa mbok? Bangun tek, bangun. Ya mbok, bangun. Yo tek salat, tek tahajud. Mbok awakmu kok iso dadi wong mulya. Nggih mbok, paham ya alhamdulillah. Mbok ora ya alhamdulillah mbok. Mbok mau ngaji bapak mbok ngono. Singkatnya, setiap jam 1 malam disuruh bangun sholat, jam 1 malam sekitar sampai jam 2, nanti sekitar 2:30 diajak berjalan dari rumah sampai ke pasar untuk membawakan beberapa bahan-bahan yang mau dijual ibunya di pasar. Setelah sampai pasar menjelang subuh, jalan lagi menuju ke sekolahan SMP, tidak sanawi, tidak aliyah, SMP negeri. Tidak pernah mengenyam di madrasah, tidak pernah mengenyam di pondok, tapi diajarkan kesolehan melalui ibunya yang tahu irtibat, hubungan dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau menjadi orang yang kaya, tetapi menghidupkan ahya sunnah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum meninggal beliau menuju ke daerah Wonogiri. Saya dikasih cerita oleh istri dan beberapa orang yang lain yang menjadi sahabat kentalnya. Ketika di Wonogiri setiap bertemu orang, Pak, sini Pak, ini Pak beli rokok 50.000. Bu, sini Bu, ini tumbas apa? 50.000. Terus bawa uang banyak sampai habis.
tidak lama menjelang meninggalnya, beliau setiap jam 1 malam terbangun dari sholatnya. Lalu seperti yang dijanjikan Rasulullah, orang itu kalau tidak bakhil, kalau tidak medit, bin pailit, dulule kikir, maka dijauhkan an maitatis su', dari kematian yang jelek. Beliau ketika sholat tahajud, di depannya ada istrinya, karena di kamar itu tidak bisa untuk jamaah, dan untuk sholat malam biasanya sendirian. Istrinya sholat di depannya, Pak Sutekno di belakang. Tahu-tahu terdengar astagfirullah. Bruk. Setelah istrinya salam, dilihat Pak Tekno sudah meninggal dunia. Husnul. Kita butuh pedagang yang seperti itu, li imaratil ardi, untuk memakmurkan bumi. Jangan setiap anak dijadikan kiai. Jangan setiap anak dijadikan orang-orang yang khusus untuk mengajarkan ilmu agama saja, tapi ada imaratul ardi. Sebuah contoh, pondok butuh uluran tangan dari orang-orang kaya. Jangan seperti orang tempat saya sana, pusatnya di sini. Kiainya suruh berjuang, anaknya suruh ngajari, pondoknya suruh berjuang sendiri, anaknya suruh mikir. Loh, ini anak siapa? Yang melahirkan itu jenengan, Bu. Kiainya sudah tidak pergi kemana-mana untuk bekerja, khusus untuk urusan dakwah, khusus untuk urusan anak-anak ditarbiyah. Mosok masih disuruh mikirkan al uamu wal duitu. Saged dipahami nggih? Kecuali orang-orang sini yang waras-waras. Halo? Orang sini itu terkenal nggih. Anaknya bulan-bulan itu ditanya, Dok, ini sudah tanggal awal loh, Dok. Dek, ada SPP enggak dari sekolahan madrasahmu? Ada SPP enggak dari TPA-mu? Ada, Bu. Berapa? 4.000. Wah, 4.000. Anak dari enggak bisa baca sampai pandai baca Quran sebulan 4.000. Beli burung yang hanya 4 juta dibayar. Itu berarti al-batu'u minal anati. Oke? Patang 4.000 dinaikkan 1.000 ku gremeng 4 tahun. Muga-muga ora paham. Alhamdulillah. Muga-muga ora. Gremengnya nyata, Nduk, enggak nambah berapa? 1.000. Masya Allah, Nduk, gurumu kurang ikhlas. Itu yang di sana itu gratis. Itu perlu diuntali baikon sak botol. Muga-muga ora mudeng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau orang sini beda. Berapa, Nduk? 4.000. Langsung diambilkan 4.000 plus 200.000. Loh, Bu, ini untuk apa? Ini untuk seumur hidup, loh, gitu enggak. Ini untuk gurumu, Dok, yang ngajar di TPA sana. Loh, banyak, Bu. Dok, kamu itu anakku yang disuruh ngajar wa qiraatil Quran, untuk senang baca Quran itu orang tuamu. Lah, orang tuamu sibuk kerja, yang menggantikan tugasnya gurumu, maka sampaikan uang ini sebagai tali asih. Yang tersenyum tidak pernah melakukan. Semua tertawa, berarti sama sekali tidak pernah. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Kama tadinu tudanu. Kalau Anda meremehkan Al-Quran, jangan dikira Anda pun akan diremehkan. Kalau Anda sudah memudahkan urusan agama, jangan dikira kalau sudah agama menjadi mudah, dipermurah, maka tidak akan ada harganya lagi. Ini ibu-ibu masih hidup? Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Kembali lagi ibu-ibu,
Yang kedua, tugas khalifatullah apa? Wali siyasatin nas, mengatur kehidupan manusia. Kita butuh bapak-bapak dari TNI, Polri, dari sipil, dari pejabat kita, dari tuh orang-orang yang ahli berpolitik kita. Kita jangan sidik-sidik su'ubat. Kita doakan mereka. Al-Islam was-sultan akhwani tau'amani la yasluhu wahidun minhuma illa bil akhar. Al-Islamu ussun was-sultanu harisun. Ketahuilah agama dan negara itu saudara kembar yang tidak bisa patut salah satu tanpa yang lainnya ada. Agama harus ada, negara harus ada juga. Kenapa? Karena agama itu usun, pondasi bagi sebuah bangunan. Sedangkan aparat pemerintahan yang mengatur kehidupan bernegara kita ini, yang mengamankan kehidupan kita dalam berbangsa bernegara ini sebagai penjaganya. Kalau tidak ada pondasi, hancur itu bangunan. Tapi begitu pula kalau tidak ada penjaga, tidak lama tersia-siakan tempat itu, walaupun sekuat apapun dia didirikan. Maka untuk itu ibu-ibu, tolong, kalau kita melihat kondisi perpolitikan lagi begini, lagi begitu, apakah lalu kita SMS teman kita, nge-share bahasa-bahasa kita yang agak provokatif, agak provokator, lalu kita mengatakan, ini gimana ini, saya sebagai rakyat begini, begitu, ini bagaimana pejabat kita, alambeu minal meneng. Halo, kita doakan, kita Ndoro Habib Lutfi guru kita sering mengatakan nasionalisme saat ini sedang bonyok-bonyoknya. Saya pernah belajar bersama akhina fillah Romo Kiai Zaim yang juga ikut ke sini, karena beliau itu satu alma mater dengan Yai Ainani dan adik-adik beliau di Lirboyo. Pertemuan dengan Pangdam 4 di Ponegoro, Jawa Tengah, bersama seluruh babinsa dari TNI se-Jawa Tengah. Pada waktu itu ada arahan khusus dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi yang memang saat ini lagi getol-getolnya tentang semangat nasionalisme. Bapak dari Pangdam 4 di Ponegoro, Pangdamnya sendiri mengatakan, dan itu ditulis di dalam slideshow, dan itu saya foto kalau ingin melihat asli tulisannya, saya punya di handphone saya ini. Beliau mengatakan, terorisme jika mau dihancurkan hanya dengan persenjataan atau dalam tanda kutip hanya dengan ikhtiar usahanya TNI Polri saja, maka keberhasilannya hanya 1%. Menurut dalam buku The Future of Power-nya John Nye, keberhasilan dari menghalau paham-paham ekstrim seperti itu dikembalikan kepada kepedulian seluruh anak bangsa, yaitu di dalam mengikuti bela bangsa, bela negara. Apakah berarti kita harus ikut wajib militer? Apakah kita ikut pelatihan perang? Tidak itu maksudnya. Negara Islam saat ini menjadi hancur porak-poranda bukan karena dihantam bom, dihantam melalui senjata-senjata yang super canggih. Tidak, karena itu high cost, regane larang, harganya mahal. Saat ini negara-negara dunia apalagi yang super power katanya secara ekonomi memprihatinkan. Kalau ingin menghancurkan negara Islam tidak usah menggunakan senjata yang larang, yang mahal, tetapi ada cara perang yang sangat mudah dan dipastikan keberhasilannya sangat berhasil, yang disebut sebagai proxy war, perang yang tidak menggunakan senjata. Cukup negara yang ingin dihancurkan diutak-utak, kuplek-kuplek, otak-atik digoreng-reng-reng, akan fitnah di dalamnya.
Jauhkan kewibawaan pemerintahan, TNI, Polri. Jauhkan kewibawaan ashabul haq yang memiliki perjuangan hak, yaitu para ulama, para habaib. Hancurkan kewibawaan mereka. Kalau itu sudah hancur, sudah waktunya orang tidak memiliki qudwah, tidak memiliki panutan, sehingga mereka akan bertindak melalui pola pemikiran masing-masing. Imam Hudzaifah Al-Yamani mengatakan, innakum la tazaluna bi khairin ma araftumul haq wa kana al-alim fikum ghaira mustakhaffin bih. Kalian akan selalu baik kalau kalian tahu yang hak. Ada ulama, para habaib yang menjelaskannya, yang memperjuangkannya. Juga kalian selalu baik kalau ulamanya, habaibnya tidak kalian rendahkan. Kalau sudah direndahkan, sudah tidak ada orang mau mendengar omongannya para kiai, para ulama, para tuan guru, para habaib. Kalau yang hak yang diperjuangkan sudah tidak ada yang merespon, Anda tidak dalam kebaikan. Maka untuk itu, bela bangsa yang dimaksud adalah menurut guru kita Maulana Habib Lutfi, eratkan barisan. Setiap ada pengajian, tampilkan di situ, ada dari Polri, ada dari TNI kita. Saya sempat tanya kepada Pak Kapolres tadi, Pak, mana Pak Dandim kok tidak kelihatan? Oh, Pak Dandim sini ngurusi 2 kabupaten. Oh, pantas kalau gitu. Kalaupun ada, saya ingin juga duduk di situ. Di sini ada aparat pemerintah, ada pejabat, ada ulama, ada habaib. Kalau ini dilihat, katanya Maulana Habib Lutfi, lebih ditakuti oleh mereka yang ingin ngobok-ngobok Indonesia melebihi takutnya kepada bom atom sekalipun. Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Nah, maka di antara tugasnya juga ada siasatul nas, yaitu mengatur kehidupan manusia. Maka moga-moga semoga saja dari keturunan Mbah Yai Dato Ismail ini, ataupun dari kita-kita semua, ada juga yang jadi pejabat tetapi memiliki hubungan dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tadi cerita yang kedua yang mungkin belum saya sampaikan, Bapak Sutekno sudah, yang kedua Bapak Sugeng. Pak Sugeng itu orang kaya di Ponorogo, membuat 2 minimarket, tapi harga 1 minimarketnya saja untuk yang dijual itu kira-kira 1,5 miliar nilai dagangannya. Itu tanahnya sendiri dibangun dan hasilnya untuk NU. Maaf, kalau acara maulid kayak tanggal besok 1 maulid, itu mengadakan maulid 4 kali 4 malam berturut-turut. Kalau pas maulid disembelihnya itu sapi, kiai, para santri sak Ponorogo dikasih. Itulah nilai kekayaan yang punya hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang mondok di sini ada yang kaya-kaya, amin. Tapi yang saleh. Allahumma amin. Saya pernah tanya Pak Tekno yang meninggal tadi, Pak Tekno, apakah dalam perjuangan jenengan memberikan kesana kemari uang untuk dakwah? Ada orang bangun pondok, nyoh, orang bangun ini, nyoh, orang ini, nyoh, nyoh, paham nggak? Sofrul yang tang, nah awake dhewe kan tang. Apakah tidak pernah dilarang oleh istri? Oh, jawabannya Pak Sutekno dijawab ketika beliau sakit, di depannya ada istrinya. Saya tanya gitu, Gus, sesungguhnya saya juga pernah mengalami kondisi istri saya agak berat ketika saya mengeluarkan uang. Itu istrinya langsung ngomong gini, gimana ndak berat Gus? Dulu itu saya baru dikontrakkan bapak, itu 1 kamar, anak saya 5. Itu bapak, suami saya itu sudah nyah-nyoh ke sana kemari uangnya untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Saya baru dikontrakkan rumah. Terus Pak Tekno, gimana cara agar supaya istrinya menerima? Saya bilang gini, Gus, Dek, di sini manggilnya Dek apa yang?
Jangan say loh, tidak boleh. Kalau say itu arahnya bisa sayang, bisa saiton. Halo? Halo. Dek, yang, Bu, mohon doanya ya. Ini tanggal 14 November, hari ulang tahun pernikahan daku. Doakan Bu ya, semoga langgeng, Amin. sakinah, mawaddah. Amin. Aminnya kok lemes gitu. Allahumma Amin. doakan loh, nanti istri saya tak SMS. Ini dapat doa dari wong desa-desa. Bu, didoakan Bu ya. Istri saya tetap menjadi istri yang salihah. Semoga yang aminnya keras, suaminya tidak nakal. Bu, saya ngomong sama istri saya, Dek, umpama saya tidak sedekah, lalu keberkahan rizki saya ditarik oleh Allah, sedangkan lalu kemudian rizki saya semakin banyak, tapi berkahnya hilang karena saya tidak ahli sedekah. Kalau sudah hilang berkahnya, lalu saya main wanita ke sana kemari, gimana? Istrinya terus bilang, wes entek nono. Paham tekno ya? Iya. Ini urusan tekno itu ibu-ibu paham, karena itu terkait dengan senek-senek gitu biasa. Saya tuh niteni, saya tuh selalu melihat kalau pengajian mesti ibu-ibu bawa tas gitu. Itu karena yang tekno, karena nanti kalau ada senek turah masuk di situ. Merasa wato, ya asli. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Pak Sugeng juga gitu, Pak. Bagaimana kiat-kiat jenengan ketika Anda dilarang untuk sedekah oleh istri? Loh, istri itu harus melarang loh. Sampai buka mengukudul ijen, kitab niku. Ada sifat yang baik bagi wanita, tidak baik bagi lelaki. Apa itu? Yang pertama, medit. Yang istri niku nek medit iku maksude iso njaga. Ngono lho, ora kok ana wong njaluk langsung lemarine diwehno. Halo. Ora duwe apa-apa, iku TV-ne go mulai. Iku jenenge perborosan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Sugeng menjawab, saya bilang gini Gus kepada istri saya. Anu, Dek, saya sama kamu ini kan kerja bersama. Kemungkinan kalau mati itu kalau tidak kamu dulu berarti saya harus yang terakhir. Guyon itu. Kalau tidak kamu dulu saya yang dulu. Kemungkinannya kan begitu. Kalau kamu meninggal, sudah saya pastikan apa yang kamu perjuangkan saat ini akan saya nikmati dengan istri baruku. Ora sah lara ati, iki asline ngoten niku. Bapak-bapak arep ngomong ora mani. Siapa yang tepuk tangan berarti diizinkan oleh. Bu, bisa teruskan ya? Aku ora piye-piye lho, aku ora mudeng lho, wis bapake ngono. Yang kedua, halo. Yang kedua, kalaupun aku yang meninggal dulu, maka seluruh yang kutinggal pasti akan kau nikmati dengan suami baru. Hai, ketenangan kok. Aku jadi kaget nih. Bu. Maka mumpung kamu masih hidup, sebanyak mungkin kita harus punya celengan di akhirat, simpanan di akhirat, tabungan di akhirat. Jangan kau genggam. Ayo kita buat benih-benih yang nanti tumbuh ketika kita sudah meninggal nanti. Sweet. Alhamdulillah. Bu, seperti itu orang kaya yang menjadi khalifatullah fil ardi. Yang ketiga, tugas daripada khalifatullah adalah litakmili nufusihim
untuk menyempurnakan kejiwaan manusia. Para ulama mutasawwifin seperti Mbah Yai Datuk Ismail yang setiap hari membaca Al-Quran sampai khatam, membaca sholawat sekian ribu, membaca ini sekian ribu, dan itu para ulama melakukannya. Semua itu dilakukan untuk apa? Litakmili nufusihim, agar mereka full power, banyak kekuatan rohaninya, sehingga nadruhum iksir yuthabbitul iman wal yakin. Kalau seseorang yang sudah ngolah rasa menjadi orang yang bersih, tazkiyatun nufus, menjalankan ta'dib, bagaimana memperlakukan Allah dengan pangkat Rabbnya, memperlakukan manusia sebagai manusia, Rasul sebagai seorang Rasul, lalu beliau bertambah bersilah musilah kepada Allah dan Rasulnya, membaca Al-Quran sebagai hablun mamdudun minallah ila ahlil arti, terus maka menjadi super power. Kalau sudah menjadi orang yang super power, bayangkan tingkah mereka adalah obat bagi orang lain. Omongan mereka adalah nasihat yang mengenalkan Allah kepada orang lain. Bahkan alladzina idza ru'u dzukirallah, kalau mereka dipandang langsung orang mengingat Allah. Bahkan kalau mereka yang memandang orang, nadruhum iksir, pandangan mereka mengandung kekuatan ajaib, yuthabbitul iman wal yakin, yang bisa menetapkan keimanan seseorang yang dipandangnya. Itu beratnya menjadi para wali. Para wali itu bagaimana agar mereka mendapat kekuatan ilahiyah, ruhiyah, mendapatkan tasbih. Lalu ketika banyak orang dipandangnya, seperti cerita Al-Habib Hasan bin Abdullah Syadri, kakak dari Habib Salim Syadri, ketika ada orang berciuman di salah satu lift di hotel di luar negeri, dipandang saja oleh Habib Hasan, tapi didoakan khusus. Tidak lama kemudian orang kedua-duanya langsung menjadi muslim, menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cocoklah yang disampaikan oleh para ulama, kalau di satu daerah ada kehidupan orang arif billah, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya dan pengenalan, maka orang-orang di situ akan tergolong orang-orang yang mutayakin, orang-orang yang hatinya tambah hari tambah mengenal Allah. Berkah siapa? Ada orang arifin billah, orang yang ahli ma'rifah yang hidup di suatu daerah tersebut. Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Keberadaan para aulia menika masya Allah. Shalli ala Muhammad. Shalli ala Muhammad. Mewarisi unsur-unsur rohani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Para mursyid kamil mukammil yang hidupnya wiridannya masya Allah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang punya kitab Sulam Taufik, seharinya membaca la ilaha illallah 25.000 kali, membaca Allahu Allah 25.000 kali, membaca sholawat 25.000 kali, belum mengajar kitabnya, belum dakwahnya ke sana kemari. Itu tugasnya para aulia. Kalau ada para wali lalu dihormati, dihauli seperti ini, sudah barang tentu, sudah sepatutnya, sudah selayaknya, karena kehidupan mereka benar-benar menghidupkan kepada kita sekalian tentang iman dan keyakinan ini. Nyuwun pangapunten, udzkur hadisas salihina wa wasmahum, fabidzikrihim tatanazzalu qatrun nada, wadhkur fadilatahum tanal barakatihim, wa quburuhum zurhat wa tanal fawzan bada. Kalau ingin mendapat keberkahan wali, yang pertama udzkur, tuturlah cerita tentang para wali. Hadisas sholihin, omongannya para aulia, ceritanya para wali. Wadhkur fadilatahum, ceritakan keutamaan mereka. Seperti tadi beliau bermulazamah, bagaimana beliau mencapai derajat wali, berawal dari khidmahnya kepada guru, berarti berguru kepada para wali-wali sebelumnya yang memiliki silsilah dhahabiyah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Bil khidmah,
Imam Az-Zarnuji mengatakan ma wasala man wasal illa bil hurmah wa ma qata'a man qata'a illa bitarkil hurmah. Tidaklah orang mencapai pada pencapaian yang tinggi terkecuali harus memiliki rasa hormat, hormat kepada ilmunya, hormat kepada gurunya, hormat kepada ahli gurunya, hormat kepada syuraka'uhum 'inda talabil ilmi, kepada teman-temannya ketika masih mengaji. Para wali-wali dulu mengawali seperti itu sehingga mereka mendapatkan wirasah, pewaris dari guru sebelumnya. Sampailah seperti Mbah Kyai Datuk Ismail, mugi-mugi kita pikantuk barokah. Yang dia caranya berikut agar kita mendapat berkah para aulia. Wa quburohum zurha, kuburannya mari kita ziarahi, kita ziarah. Kalau kami mendapat ilmu dari Habib Lutfi, kalau ziarah tidak usah macam-macam yang diomongkan, cukup bilang gini saja pada para wali. Kalau ada orang mengatakan, loh mosok masih dengar? Jawab bahwa dengar, kalau tidak percaya mati yo. Ya, kalau bab itu tidak usah diterangkan panjang lebar. Kita yakin para aulia itu hidup di alam kuburnya memiliki hayatun barzakhiyatun khususiyatun, kehidupan barzah yang khusus. Ketika kita menyampaikan salam sak macamipun, ketika kita penuh adab wal akhlak dalam berziarah, menurut Habib Lutfi jangan dikira mereka cuma mendengar. Kalau Anda dilihat sebagai peziarah yang penuh dengan akhlak wal adab, maka mereka di alam kuburnya pun ikut membaca apa yang kalian baca. Lalu kemudian kita mengatakan, ya wali Allah, sesampainya saya di sini ya wali Allah berniat berziarah untukmu karena betapa yakinnya, betapa kotornya diriku zahiran wa batinan. Ngakoni, jangan malah ziarah pamer ilmu. Ziarah, nguyai segoro. Ya sekadare lah mojo. Syekh Muhammad bin Alwi Maliki ketika diajak gurunya Syekh Muhammad Amin Qutbi ketika ziarah kepada Rasulullah, sesampainya di sana diucapkan salam, lalu Syekh Muhammad Amin Qutbi mengatakan, kamu tahu cara ziarah? Tahu ya Syekh. Kamu tahu bagaimana cara ziarah? Tahu. Silahkan lakukan sendiri, aku pun akan melakukannya. Ini ndak kemenyek. Wah langsung wapalan baca ini baca itu. Urusane opo? Nek arep pamer kono iki wis dadi wali lah, sampean iki walian. Pokoke wali-wali daya, wali jamil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum al-Fatihah. Saya dipahami nggih? Oke. Yang kedua ya wali Allah, bahasa Jawa nih, anggen kula suwanting mriki ya wali Allah nderek gandul panjenengan ing dalem panjenengan takorrub dhateng Allah. Ora mungkin lho, kasihan deh. Ya Allah, ya wali Allah, saya kesini ikut gandul ya apa bahasa itu? Ikut menggandulkan, ikut bonceng kepadamu dalam rangka engkau bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ya wali Allah, saya kesini berziarah memohon engkau agar memintakan kepada Allah semoga aku, anakku, cucuku, keluargaku, suamiku, istriku yang lain dan istri-istri yang lain, kalau umpama lagi, semoga Allah jadikan menjadi pecintamu dan menjadi murid-muridmu dunia dan akhirat. Itu jazahnya Maulana Al-Habib Lutfi. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Setelah itu yang terakhir, tugas daripada Khalifatullah adalah walitanfidhi amrihi fihim, untuk menyampaikan perintah hukum-hukum Allah yang tugas itu dipegang para ulama. 4 ini harus ada ekonom, ada pejabat, ada wali, ada ulama, dan di situ termasuk ada para habaib
yang para habaib itu secara sir mereka bertugas menjadi safinatun Nuh. Mereka adalah amanul ardi, mengamankan bumi. Jadi kalau ini bisa berjalan, kalau kita bersama-sama, ada Habibnya, ada kiainya, ada TNI-nya, ada Polina, ada pejabatnya, insya Allah berjalan itu semua, maka dunia ini akan menjadi aman, nyaman, dan barokah. Dari itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Semoga kita sekalian diperkenankan oleh Allah menjadi murid-murid dan pecintanya Datuk Ismail Negara, dan semoga saja kita dikaruniai ilmunya, karomahnya, asrarnya, keberkahannya untuk kita, anak cucu kita ila yaumil qiyamah, dan untuk bangsa Indonesia ini. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.